Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Alfiah YouTube channel. Gak nyangka banget cuma bikin kue yang satu ini. Buatnya mudah, cukup menggunakan 1 butir telur. Modalnya sedikit, irit, tapi bikin dompet tebal. Buatnya cukup mudah, cuma diaduk-aduk saja tanpa menggunakan mixer. Bahan-bahan super ekonomis. Buat yang mau tahu cara buatnya, silahkan disimak resepnya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita sediakan bahan-bahannya. Ada 100 gram gula merah, 250 ml santan kekentalan sedang. Kemudian ini kita masak ya, gula merah sama santannya sampai mendidih. Aduk supaya tidak pecah santan. Ini setelah mendidih dimatikan kompornya. Kemudian supaya untuk memisahkan kotoran yang ada di gula merah, kita saring seperti ini. Masukkan lagi ke dalam wadah dan biarkan dinginkan sampai dengan suhu ruang. Langkah berikutnya, sediakan mangkok adonan. Nah, untuk gula pasirnya ini saya hanya menggunakan 100 gram saja, bisa dikurangi ya teman-teman, atau bisa ditambah sesuai selera. Masukkan 1 butir telur, vanili bubuk, dan garam. Oh ya, jangan lupa juga margarin, ini kurang lebih sekitar 50 gram atau sekitar 1 sendok makan munjung. Lalu kita aduk semua bahan yang telah masuk ke dalam mangkok adonan ini. Diaduk kurang lebih sekitar 2-3 menit sampai larut, sampai putih dan mengental seperti ini. Untuk gula pasir saya kurangi sengaja karena sudah ada gula merah tadi ya teman-teman. Kemudian jika sudah larut adonannya, lalu masukkan air gula merah dan santan yang sudah dimasak tadi secara bertahap, bergantian dengan tepung terigu. Ini saya masukkan sambil diaduk secara bertahap seperti ini, sedikit-sedikit sampai tidak ada bahan yang menggumpal. Kemudian masukkan lagi semuanya sampai habis. Ini saya masukkan 2 tahap ya. Aduk-aduk terus sampai dipastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Jika masih menggumpal, boleh disaring seperti ini ya teman-teman. Saring adonan sampai dengan selesai seperti ini, sambil diaduk-aduk menggunakan spatula seperti ini supaya cepat keluar dari saringannya. Rapikan bagian bawahnya juga karena masih ada sisa-sisa adonan yang menempel di saringannya ya, supaya tidak ada banyak yang terbuang untuk adonannya. Nah, ini setelah selesai disaring, kita aduk kembali sebentar dan hasilnya sudah lembut banget. Lalu kita tambahkan ragi instan atau permipan 1 sendok teh penuh. Kemudian aduk kembali untuk raginya supaya tercampur rata dengan adonan sampai benar-benar larut. Jika sudah larut raginya, kemudian ini kita istirahatkan adonannya. Tutup kurang lebih sekitar 30 menit. Dan setelah 30 menit diaduk kembali seperti ini untuk mengempeskan atau mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan. Setelah itu pisahkan 2 sendok makan saja. Untuk buat motif, ini saya beri pasta dark coklat. Untuk adonan yang banyak, saya biarkan warna oranye, warna dari gula merahnya, meskipun tidak terlihat pekat gula merahnya. Kemudian kita pindahkan ke wadah dan ke plastik segitiga untuk motifnya. Lanjut, sediakan cetakan dan panaskan, olesi dengan margarin. Jika sudah benar-benar panas, masukkan adonan ke dalam cetakan. Ini saya masukkan 3/4 dari cetakan, jangan sampai penuh supaya tidak meluber nantinya. Dan gunakan api kecil saja ya teman-teman. Jadi ini jangan terlalu besar supaya tidak cepat gosong. Lakukan sampai dengan selesai memasukkan adonan ke dalam cetakan. Jika sudah selesai, dengan segera kita buat motifnya. Semprotkan titik-titik di bagian sisinya atau bisa juga dahulukan 3 titik di bagian tengahnya, kemudian di bagian sisinya seperti ini. 3 titik di bagian tengahnya, lanjut di bagian sekelilingnya seperti yang terlihat di video.
Lakukan seperti itu sampai dengan selesai ya. Nah, ini selama membuat titik atau motif, adonan semakin naik, kemudian dengan cepat kita buat coretan seperti ini. Kita ambil dari tengah dulu seperti yang terlihat di video seperti ini, lalu kita coretkan secara melingkar di bagian sisinya. Lakukan seperti itu sampai dengan selesai ya. Setelah selesai baru kita tutup. Nah, untuk ditutup adonannya ini tidak ada waktu yang ditentukan ya teman-teman. Jadi setelah kurang lebih sekitar beberapa menit, 2-3 menit, kita cek dulu supaya tidak gosong. Nah, jika sudah ada bagian atasnya yang tidak basah, itu kuenya sudah matang ya. Ini terutama di bagian tengahnya kita dahulukan seperti ini, kemudian tutup lagi beberapa menit sambil dicek-cek juga ya teman-teman. Jadi ketika sudah ada adonan yang tidak basah lagi bagian atasnya, itu pertanda kuenya sudah matang. Nah, ini sudah tidak basah lagi ya bagian atasnya. Kita ambil satu persatu seperti ini. Lakukan seperti itu sampai dengan selesai. Kita angkat adonan kuenya dari pemanggangannya dan kita sajikan seperti ini. Hasilnya gemoy banget. Ini bagian yang tengahnya tadi agak sedikit gosong. Nah, untuk yang lainnya bagus ya teman-teman. Jika mau jualan, kita kemas satu persatu seperti ini menggunakan mika persegi 4. Bisa kita jual per satu piece-nya 2.000 atau sesuaikan dengan kondisi atau situasi pasar masing-masing ya. Selain itu, aroma wangi dari gula merah dan hasilnya empuk banget, berserat seperti yang terlihat di video. Oke teman-teman, itu dia tadi cara buat bolu mini panggang yang buatnya mudah, hanya menggunakan 1 telur dan gula merah. Modalnya yang cukup irit, cuma menggunakan 1 butir telur ditambah gula merah. Pas banget buat ide jualan modal recehan. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.